Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BKKBN yang saya hormati, khususnya teman-teman di Direktorat Renduk. Hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah analisis sistem informasi. Ini adalah ilmu untuk mereview hal-hal yang sudah dikerjakan oleh para pengelola atau developer pembuatan aplikasi berbasis teknologi informasi. Kita hari ini, kalau tidak ada halangan, jam 3 akan bertemu dengan sumber daya manusia yang memahami tentang sistem informasi. Kita akan review bersama-sama. Karena mereviewnya harus menggunakan teori, kita akan menggunakan teori analisis sistem informasi, khususnya dengan contoh sistem informasi akademik. Mudah-mudahan dengan mempelajari contoh sistem informasi akademik ini, nanti kita bisa mereview apa yang sudah dikerjakan oleh stakeholder eksternal kita, apakah sudah sesuai dengan harapan kita atau belum. Baik, kita mulai dengan langkah pertama. Untuk membuat sistem informasi yang baik, yang standar, yang valid, yang sesuai dengan kebutuhan user, kebutuhan kita, organisasi kita, maka kita harus melakukan yang namanya preliminary investigation. Apa itu preliminary investigation? Yaitu teknik pengumpulan informasi. Nah, caranya adalah dengan pertama wawancara, website, kita lihat dari berbagai macam website seperti apa sebetulnya hal-hal yang dikembangkan oleh teman-teman di kementerian lain dalam hal mengelola website. Dokumen SOP dan berkas serta laporan-laporan. Ini juga bisa menjadi bagian daripada preliminary investigation. Nah, preliminary investigation juga dapat dilihat dari profil organisasi. Kita bisa lihat organisasi kita seperti apa strukturnya, sehingga kita bisa tahu apakah perusahaan kita ini memiliki visi dan misi yang sesuai dengan hal-hal yang akan dikembangkan ke depan. Dimulai nama organisasi, bergerak dalam bidang apa. Nah, ini dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan misalnya. Memiliki 2 jenis program, misalnya program studi yang program dasar dan program bergelar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah langkah untuk memahami dalam konteks preliminary investigation adalah bisnis proses. Nah, di sinilah sebetulnya yang kita harus cek apakah pengembang website yang kita sudah hire itu atau kita sudah sewa itu benar-benar telah membuat suatu bisnis proses. Nah, biasanya kita akan minta apa bisnis proses yang berjalan, yang sedang berjalan di instansi kita, dan apa yang akan dilakukan pengembangannya. Contoh bisnis proses adalah sebagai berikut. Nah, kalau developer yang bersangkutan memahami tentang ASI, pasti dia akan mengirimkan bentuk proses bisnis seperti ini. Ini sebagai contoh. Ini adalah contoh bahwa ada kebutuhan untuk melakukan konversi pelayanan di dalam konteks universitas atau perguruan tinggi, khususnya pelayanan akademik. Kalau kita lihat di sini, banyak sekali hal-hal yang masih bersifat manual. Misalnya, untuk memperoleh nilai, mahasiswa harus datang ke universitas. Untuk melakukan yang namanya proses kuliah, mahasiswa harus daftar ulang dengan mendatangi universitas. Jadi banyak sekali cara-cara klasikal atau cara-cara lama yang terjadi dalam proses melakukan sistem akademik di universitas. Termasuk registrasinya pun terkadang masih bersifat paper base. Harus datang, harus bertemu muka, harus membawa uang, harus juga mengisi dokumen secara manual, semuanya itu akan menyita waktu. Yang jelas di era COVID ini pertemuan face to face secara langsung dihindari. Oleh karena itu, ada kebutuhan melakukan konversi ya dari sistem berjalan menjadi sistem usulan. Oleh karena itu, seorang
developer web yang baik, terutama yang memahami tentang analisis informasi, dia harus membuat suatu proses bisnis seperti ini. Ini adalah contoh proses bisnis di dunia pendidikan, khususnya di dalam masalah akademik. Nah, inilah yang kita perlu pertanyakan kepada yang bersangkutan. Bagaimana misalnya contoh proses bisnis melihat nilai. Nah, dalam konteks website yang kita akan review, apa yang menjadi dasar pertanyaan kita? Nah, dalam konteks ini kita harus tentukan di mana kita akan melakukan pembetulan. Nah, berikutnya adalah misalnya bagaimana dalam proses bahan kuliah. Nah, apa yang kita tahu selama ini? Oh, ternyata bahan kuliah diperoleh dalam bentuk yang bersangkutan diberikan dokumennya oleh dosen. Dosen masih harus ketemu dengan mahasiswa, menyampaikan syarat kopi yang saat ini mungkin sudah harus dihindari. Oleh karena itu, setelah dikuasai tentang hal-hal yang akan dikembangkan dalam bisnis proses yang sudah dibuat tadi, kita membuat suatu project charter. Ya, di sini kita akan mengidentifikasi masalah dengan menggunakan kerangka kerja yang disebut sebagai PIECES. PIECES. Nah, tolong nanti kita cek bersama-sama apakah yang bersangkutan telah melaksanakan identifikasi masalah dengan menggunakan konsep atau kerangka PIECES seperti ini. PIECES itu adalah performance. Kita lihat performance apa yang masih mengganggu pelayanan kepada masyarakat atau kepada stakeholder terkait. Yang kedua, information. Informasi apa yang masih dilihat secara manual. Orang harus datang, orang harus bertemu, atau orang harus menelpon. Itu juga merupakan suatu informasi yang perlu kita identifikasi apakah masih terjadi sesuatu yang sifatnya membuang-buang waktu atau juga kurang efektif. Yang ketiga adalah economic. Apakah ada kesempatan untuk meningkatkan dua hal? Misalnya adalah daya jual organisasi. Dalam hal ini kalau untuk BKKBN, apakah ada kesempatan untuk mengefisienkan anggaran, pelatihan para petugas pengelola web daerah? Atau apakah ada kesempatan untuk mengefisienkan pengumpulan data yang selama ini berbasis survei di lapangan? Oleh karena itu, ekonomik ini merupakan bagian daripada proses project charter. Berikutnya adalah kontrol. Kita cek apakah ada masalah dalam pengawasan yang harus dibuat dalam sistem untuk mengecek kita sudah berjalan dengan kondisi yang diharapkan apa tidak. Efisiensi. Nah, di sini kita bisa lihat apakah kita mampu mengefisienkan biaya-biaya dalam melakukan suatu proses bisnis tertentu. Dalam konteks di dalam akademik ini, apakah mahasiswa harus datang ke kampus untuk melihat pengumuman, untuk melihat nilai, atau proses pemberian bahan kuliah. Nah, dalam konteks efisiensi di Renduk ini, khususnya dalam website yang akan kita review nanti, kita pertanyakan kembali, adakah unsur efisiensi yang belum terjadi ketika menggunakan cara-cara lama, yaitu yang belum bersifat sistem informasi. Yang terakhir, services. Apakah kita memiliki kesempatan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder kita? Juga apakah kita ada kesempatan untuk mempermudah, itulah service, terhadap akses dokumen-dokumen atau data-data yang ada dalam website yang kita akan review pada hari Jumat ini. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan kembali. Kita masuk ke dalam problem statement matrix. Ini adalah membuat suatu informasi atau keterangan atau pernyataan terhadap problem yang terjadi. Kita cek apakah kita mampu mengidentifikasi permasalahan dalam bentuk matrix statement problem, ya. Misalnya contoh kalau dalam konteks universitas, mahasiswa masih memiliki kesulitan melihat pengumuman dan nilai kuliah karena apa?
karena mereka punya pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita punya mahasiswa yang sedang bekerja. Oleh karena itu, untuk datang ke kantor atau ke kampus itu adalah suatu yang sangat berat. Oleh karena itu, kita perlu mengecek apakah kita bisa membuat suatu proposal solution atau solusi yang diusulkan agar mahasiswa tidak perlu datang ke universitas. Nah, dalam hal ini adalah kita akan membangun sistem informasi yang memampukan mahasiswa untuk melihat kemudian pengumuman tersebut dan juga bisa menilai secara online melalui website. Nah, inilah salah satu contoh problem statement matrix yang kita akan anggap penting. Urgensinya adalah dalam waktu 6 bulan kita akan coba melihat apakah ada hal-hal yang perlu kita kembangkan setelah kita membuat sistem ini. Visibility-nya adalah tinggi dan prioritasnya adalah tinggi juga kode 1. Artinya, di dalam problem sistematik ini kita akan mengurutkan mana skala prioritas kita. Silakan teman-teman cari kembali di dalam website yang akan kita review, adakah cara programmer atau web developer yang membuat sistem kita itu melaksanakan problem statement matrix, yaitu menentukan tingkat urgensi dari suatu penyelesaian masalah yang terjadi di dalam konteks pekerjaan yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Ini contoh lainnya adalah tentang ada kesempatan untuk mempersiapkan bahan kuliah atau mengarsipkan bahan kuliah secara online dengan menggunakan sistem upload nantinya. Nah, setelah problem statement matrix, kita akan belajar tentang cause and effect analysis. Kita akan ngecek dari contoh yang pertama tadi tentang pengaksesan nilai dan pengumuman, apakah ada masalah utama yang terjadi dalam proses pengaksesan nilai dan pengumuman nilai. Nah, ini contoh seperti ini. Inilah fishbone chart ya. Kita membuat fishbone chart, kita akan cari adakah analisa cause and effect dalam kaitannya dengan pengaksesan nilai dan pengumuman. Silakan dipelajari bagaimana langkah membuat fishbone chart ini. Jadi di sini biasanya dalam fishbone chart ini kita akan lihat 5M. Man, material, methods, mesin, dan metodologi. Jadi silakan kita identifikasi adakah hal-hal atau masalah-masalah apa yang kita identifikasi di awal pada saat membuat websitenya yang bisa kita lihat dalam bentuk cause and effect analysis. Nah ini. Kemudian kita bisa lihat juga dari pemberian bahan. Ini contoh lagi yang lain, katakanlah proses pemberian bahan juga menjadi masalah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke problem statement langkah sistem improvement objektif. Tujuan-tujuan perbaikan yang akan kita buat dalam sistem. Misal contoh, sistem objektifnya adalah mahasiswa dapat melihat pengumuman dan melakukan tanpa harus datang ke kampus. Nah, sistem constraint-nya adalah sistem ini harus ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Artinya kita akan buat nanti salah satu pernyataan constraint sistemnya adalah apakah infrastrukturnya sudah ada. Tentu saja yang dimaksud infrastruktur adalah bisa berbentuk jaringan komputer, ruangan untuk menyimpan aplikasi websitenya, servernya maksudnya. Kemudian juga bagaimana kita bisa membuat sistem secara besar keseluruhan untuk academic system. Contoh berikutnya adalah dosen dapat memberikan bahan kuliah dan pengumuman tanpa harus bertemu mahasiswa secara langsung. Nah, sistem constraint-nya adalah sistem harus kompatibel dengan perangkat keras yang dimiliki oleh organisasi. Jadi maksudnya adalah kita harus memastikan bahwa hardware yang ada di organisasi bisa mendukung proses pengiriman bahan kuliah. Kalau selama ini masih bersifat hard copy, kita ubah menjadi soft copy, kita digitalisasi. Jadi ada fitur tentang bagaimana mengupload bahan kuliah dalam sistem sehingga juga bisa dilihat oleh mahasiswa secara langsung. Ini contoh-contoh sistem improvement objektif. Nah, setelah itu kita masuk ke requirement analysis, analisa kebutuhan. Kemarin Bapak pernah tanya kan, apakah ada yang namanya
analisa kebutuhan sistem dilakukan oleh web developer yang kita hire itu. Nah, di sini dalam konteks analisa kebutuhan kita harus memastikan mana yang kebutuhan fungsional, mana yang kebutuhan non fungsional. Contoh yang fungsional adalah mampu menyampaikan atau menyimpan nilai kuliah mahasiswa yang dimasukkan oleh dosen ke dalam database. Nah, non-fungsionalnya contohnya adalah rata-rata kecepatan akses sistem kurang dari 2 menit. Jadi artinya proses mahasiswa mengakses nilai kuliah termasuk juga melihat pengumuman tidak boleh lebih dari 2 menit. Jadi kita membuat suatu functional requirement dalam bentuk kalimat-kalimat positif atau kebutuhan-kebutuhan, kemudian non-fungsionalnya adalah berbentuk indikator-indikator. Nanti indikator ini akan menjadi KPI kalau kita mampu mendefinisikan dengan baik apa saja non-functional requirement yang ada dalam sistem yang kita kembangkan. Nah, setelah itu kita akan juga membuat yang namanya data flow diagram. Ini akan sangat teknis, oleh karena itu Bapak skip saja. Intinya adalah dia harus membuat data flow diagram antara data input, data proses, dan data output. Nah, ini contohnya. Jadi dalam data itu harus diapakan, dibuat seperti apa, dikelola seperti apa, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu value, suatu nilai yang akan bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, ini contoh DFD level 2-nya yang lebih detail lagi, bagaimana aktivitas akademik itu diterjemahkan dalam bentuk layer-layer pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik lagi. Nah, ini berikutnya adalah secara umum untuk view grade proses. Bagaimana proses penampilan nilai-nilai dari suatu hasil perkuliahan. Nah, dalam konteks kita, apakah ada proses pembuatan, misalnya katakanlah organisasi atau unit kerja yang terbaik dalam menampilkan output dari website yang kita buat sama-sama. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi yang namanya use case. Ini use case adalah bagaimana kita bisa melihat keterkaitan antar stakeholder, mahasiswa, administrasi, akademik, dosen, dalam konteks misalnya sistem yang berkaitan dengan subsistem yang berkaitan dengan bahan kuliah. Bagaimana kita bisa menjamin ada interaksi yang sangat efektif, efisien menggunakan website ketika bicara subsistem bahan kuliah. Bagaimana penyampaian delivery dari bahan kuliah. Nah, oleh karena itu sistem ini harus didukung oleh suatu pemahaman tentang use case-nya. Bagaimana interaksi mahasiswa, dosen, dan juga administrasi akademiknya. Nah, dalam hal ini kita akan bisa lihat beberapa use case yang lain untuk melihat interaksi yang terjadi ketika sudah berbicara update data. Ya, sudah berbicara juga tentang bagaimana login. Bagaimana proses masuk ke dalam sistem dalam bentuk login antara mahasiswa, dosen, dan juga pihak akademik. Nah, berikutnya adalah entity relationship diagram. Ini penting sekali agar kita bisa tahu mana aktivitas yang bersifat satu lawan satu atau one to one atau relasi one to one atau relasi one to many atau many to one. Jadi di sini kita harus tanya apakah web developer yang kita hire tersebut, yang kita sudah bayar tersebut, membuat entity relationship diagram. Silakan dicek kembali. Caranya adalah dengan mengecek tabel-tabel database yang telah dikembangkan oleh mereka, tanyakan bagaimana hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain, atau satu data dengan data yang lain. Dalam konteks ini, programmer yang membuat sistem analisis akademik telah melakukan suatu proses entity relationship diagram untuk data mahasiswa, data kelas,
data dosen, dan juga data pembelajaran atau lecture. Jadi kita harus bisa mampu memastikan apakah terjadi hubungan sebab akibat dalam konteks database yang dikumpulkan oleh program yang dibuat oleh developer. Nah, ini contoh yang lain. Secara umum sama bagaimana interaksi antar satu tabel atau satu data dengan data yang lain. Nah, ini. Setelah itu kita membuat suatu candidate solution matrix, yaitu suatu kandidat yang bisa kita pilih dari sistem-sistem yang kita akan tentukan bersama-sama. Nah, karakteristik yang diambil untuk membuat candidate solution matrix adalah portion of system computerized, kemudian benefit, dan server, dan workstation. Jadi lihatlah bagaimana BKKBN memiliki suatu keinginan dalam rangka berapa banyak porsi untuk sistem informasi telah disiapkan. Apakah sudah bersifat nasional atau hanya bersifat unit kerja seperti di Renduk ini. Kemudian benefitnya apa? Kemudian juga apakah dukungan server dan workstation-nya terjadi atau ada di organisasi kita. Silakan dipilih nanti kandidat berapa yang akan kita tentukan untuk dipakai sebagai dasar pembuatan atau pengembangan web developer. Silakan dipelajari. Nah, ini bisa juga dilihat dari karakteristik software tools needed. Software apa yang dibutuhkan? Apakah menggunakan Microsoft Visual Basic atau menggunakan PHP dan sebagainya. Jadi artinya kita akan melihat dari berbagai sisi agar kita bisa menentukan the best solution buat kebutuhan pengembangan sistem informasi yang kita akan buat. Di sini juga kita perlu lihat aplikasi software yang akan digunakan, metode dari data processing-nya dan sebagainya, sehingga nanti seluruh aktivitas dalam konteks penyusunan sistem informasi harus menggambarkan atau harus mendukung karakteristik-karakteristik yang diharapkan atau dipilih dari candidate solution matrix ini. Nah, setelah candidate solution matrix, ada yang namanya decision analysis. Bagaimana melakukan feasibility analysis matrix. Bagaimana kita menentukan kriteria kelayakan, kemudian kita lakukan penimbangan terhadap pemilihan yang akan kita lakukan, dan juga kandidat yang telah kita tetapkan sebelumnya. Di sini dalam konteks kriteria kelayakan atau feasibility study, kita harus bisa melihat dari berbagai macam kriteria seperti misalnya operational feasibility. Apakah ada kelayakan operasional? Apakah operasional nanti kalau web ini dikembangkan oleh web developer di organisasi kita? Juga kita bisa lihat dari functionality-nya. Dari juga unsur politisnya kalau ada misalnya. Karena ada kebijakan pimpinan itu bicara politis, bicara suatu kebijakan, kita tanya kembali, adakah unsur-unsur politis yang perlu kita tentukan yang kita pilih kebijakan yang mana. Juga technical feasibility. Di samping juga operasional kita lihat dari technical feasibility. Bagaimana teknologinya, bagaimana juga expertise yang harus digunakan atau harus ada dalam pengembangan sistem informasi. Bagaimana economic feasibility-nya, bagaimana cost of development-nya, kita akan pilih yang harga berapa atau biaya berapa. Kemudian stakeholder feasibility, termasuk juga schedule feasibility. Setelah itu kita ranking dan kita tentukan mana solusi yang terbaik. Nah, ternyata setelah dihitung dengan menggunakan penimbang, yang dipilih adalah candidate pertama. Dengan demikian, web developer itu akan melaksanakan kegiatan menggunakan solusi yang ditentukan di tahap 1. Setelah itu melakukan normalisasi database yang ada. Ini sangat teknis, silakan dipelajari dan ditanyakan kepada yang bersangkutan yaitu web developer apakah mereka membuat normalisasi secara fisik dari database yang mereka sudah membuat. Nah, ini bentuk daripada physical DVD level 2 yang akan kita lihat hubungannya dalam bentuk desain. Jadi di sini kita bicara langkah terakhir adalah desain, perancangan. Nah, untuk perancangan yang perlu dipelajari adalah bagaimana proses menampilkan suatu indikator atau suatu informasi tertentu. Nah, dalam konteks ini biasanya programmer akan membuat dalam bentuk physical DVD level 2. Nah, ini berikutnya contoh lagi. Bagaimana menampilkan pengumuman, proses menampilkan pengumuman.
Jadi dengan desain ini nanti kita akan bisa membuat user interface secara realnya seperti apa. Nah, ini juga beberapa contoh resource download proses. Bagaimana proses mendownload sumber daya yang kita miliki, bahan ajar, nilai, dan sebagainya. Mengupload dokumen-dokumen terkait dengan pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini setelah itu kita masuk ke desain untuk halaman utama. Jadi kita tentukan seperti apa rancangan halaman utamanya, di mana posisi yang namanya informasi penting, di mana informasi yang bisa di-search, di mana informasi yang harus tampil atau dipresentasikan agar para pengguna memahami tentang fungsi dan tujuan website. Nah, kemudian bagaimana student after login? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika selesai login? Dia bisa melakukan akses apa? Perlu dibuat desainnya sehingga desain ini akan menggambarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan sistem dalam pengembangan website kita. Nah, seperti ini. Jadi ada sistem-sistem profile dan macam-macam. Nah, bagaimana untuk student profile setelah dibuat tentukan? Jadi sudah lebih di cascading lagi. Nah, seperti ini contoh student profile yang dibuat. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya bagaimana student grade transkrip. Bagaimana bisa menampilkan transkrip nilai. Nah, ini contohnya. Jadi semua rancangan harus didefinisikan dengan baik agar nanti programmer atau web developer tidak salah dalam membuat rancangan yang kita butuhkan. Nah, rancangan ini berdasarkan analisa di awal yaitu preliminary investigation. Ini contoh mata kuliah atau pelajaran apa yang bisa tampil di sini. Artinya data-data apa saja yang bisa tampil atau ditampilkan dalam website ini. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini. Saya yakin sebagian sudah bisa dikerjakan oleh web developer, silakan ditanya kembali hal-hal yang belum dikerjakan. Misalnya contoh bagaimana resource download dilakukan dengan desain seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini untuk silabus. Nah, kalau dalam kurikulum pasti ada silabus. Kalau kita apa yang menjadi dasar menentukan suatu fitur tertentu dalam sistem kita. Nah, ini lecturer after login. Jadi seorang dosen kalau sudah login apa yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, misalnya contoh di sini mengisi nilai kuliah atau menyampaikan bahan kuliah. Bagaimana dosen melakukan upload resources-nya? Ini. Oke. Nah, kemudian mungkin dibutuhkan juga grade update. Bagaimana mengupdate grade atau nilai dari seorang mahasiswa. Nah, kita mungkin bagaimana kita membuat suatu penilaian atas data yang ada dalam website kita. Kita perlu pelajari sama-sama. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi grade update ini adalah suatu contoh bagaimana menghasilkan suatu statistik atau informasi dengan menggunakan jendela-jendela aplikasi sebagai berikut. Nah, ini contoh kalau kita sudah juga ingin memilih atau mengupdate nilai. Nilai dari mahasiswa mana yang kita akan update atau dosen mana yang bisa mengupdate data-data yang ada dalam sistem mereka masing-masing. Nah, ini seperti ini. Data telah terupdate. Jadi, informasi tentang selesai atau tidaknya suatu proses bisnis atau fitur harus ada keterangan agar informasinya tidak hilang. Jadi, kalau ada suatu proses yang sudah selesai, tolong ditampilkan dalam bentuk informasi seperti ini. Contoh data telah terupdate. Nah, ini contoh berikutnya adalah dengan menampilkan view grid, suatu nilai. Tinggal memilih nama orangnya dan juga nomor induk mahasiswanya dan seterusnya. Demikian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.